Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di luar sana, di kedalaman tak terhingga dari jagat raya, ada sebuah dimensi yang tak tampak oleh mata manusia. Sebuah dunia yang tak terjangkau oleh teknologi kita, sebuah ruang yang lebih tua dari alam semesta yang kita kenal, dan lebih luas dari apa yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dimensi ini bukanlah tempat yang biasa. Ini adalah dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata yang ada di bumi. Mereka bukanlah alien dalam pengertian yang sederhana. Mereka adalah penjaga dari seluruh keberadaan, penguasa rahasia kehidupan yang melintasi waktu dan ruang. Semua dimulai di suatu masa yang sangat jauh, jauh sebelum manusia muncul di bumi, sebelum ada yang tahu tentang kehidupan dalam bentuk yang kita kenal. Alam semesta ini, dengan segala keindahannya, memiliki asal-usul yang penuh misteri. Para ilmuwan bumi telah lama mencoba untuk menjelaskan bagaimana kehidupan bisa muncul di planet ini. Tetapi jawabannya lebih dalam dan lebih kompleks dari yang bisa mereka duga. Pada awalnya, ada keheningan. Tanpa bintang, tanpa galaksi, hanya kekosongan yang luas. Namun, di tengah kekosongan itu, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Energi yang tak terduga mulai terlepas, melepaskan ledakan cahaya yang luar biasa. Ini adalah titik nol, permulaan dari semua yang ada. Dari kegelapan yang tak berujung, energi ini mulai membentuk bintang-bintang pertama dan galaksi pertama, menciptakan hukum fisika yang mengatur segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Namun, meskipun bintang pertama terbentuk, dimensi yang lebih tinggi, tempat yang lebih dari sekadar ruang 3 dimensi, sudah ada jauh sebelum segala sesuatu terwujud. Dimensi ini adalah tempat yang tak dapat dijangkau oleh indera manusia. Sebuah dunia di mana waktu bukanlah garis lurus yang berjalan hanya maju, tetapi lebih seperti sebuah gelombang yang mengalir dan berputar, menghantarkan kehidupan dan kehancuran dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk yang ada dalam dimensi ini memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Mereka tidak terikat oleh hukum fisika yang mengatur dunia manusia. Mereka bukanlah entitas materi, melainkan energi yang berwujud, sebuah bentuk eksistensi yang tidak dapat didefinisikan dengan kata-kata. Mereka memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi, mampu melihat seluruh alam semesta dalam sekejap dan mengalaminya dalam dimensi waktu yang tak terbatas. Mereka, yang lebih dikenal sebagai penjaga dimensi, adalah entitas yang sangat kuno, lebih tua dari bintang-bintang pertama. Mereka bukan hanya makhluk yang mengamati, tetapi juga mempengaruhi segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Mereka mengendalikan arus kehidupan, menentukan bagaimana setiap bentuk eksistensi akan berkembang, berinteraksi, dan akhirnya pergi. Namun, meskipun mereka sangat berkuasa, penjaga dimensi tidak pernah memaksakan kehendak mereka secara langsung. Mereka hanya memberikan petunjuk dan dorongan, mengarahkan aliran energi kehidupan tanpa mengganggu kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Mereka tahu bahwa alam semesta ini adalah ruang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan evolusi. Setiap bintang, setiap planet, setiap kehidupan yang muncul memiliki tujuan dan perannya sendiri dalam kitaran yang tak pernah berakhir. Pada suatu titik dalam perjalanan panjang alam semesta, kehidupan mulai muncul di planet-planet tertentu. Di antara mereka, bumi adalah salah satu yang menonjol. Dalam sejarah bumi, ada momen penting yang akan mempengaruhi evolusi kehidupan, kedatangan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan pada saat itu. Bukan meteor atau komet, melainkan sejenis energi yang tidak terduga. Energi ini datang dari jauh di luar galaksi kita, dan dampaknya sangat besar. Suatu hari, sebuah objek langit yang tampak seperti sebuah asteroid raksasa melintasi orbit bumi. Namun, yang membedakannya dengan asteroid lainnya adalah intensitas energi yang dipancarkan. Ketika objek ini mendekati atmosfer bumi, sebuah kejadian luar biasa terjadi.
Energi dari objek itu menembus atmosfer bumi dan menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk gelombang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Gelombang ini tidak hanya berpengaruh pada lingkungan fisik bumi, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh makhluk hidup yang ada di planet ini. Penjaga dimensi, yang telah mengamati perjalanan bumi sejak awal, merasakan gelombang energi ini. Mereka tahu bahwa ini adalah titik balik dalam sejarah alam semesta. Gelombang energi tersebut adalah sinyal bahwa kehidupan di bumi sedang menuju ke arah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah evolusi besar sedang menunggu, yang akan mempengaruhi seluruh dimensi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Namun, bukan hanya kehidupan fisik yang dipengaruhi oleh gelombang ini. Gelombang energi ini juga membuka jendela ke dimensi lain, dimensi yang dihuni oleh penjaga dimensi. Sebagai makhluk yang tidak terikat oleh waktu dan ruang, penjaga dimensi melihat perubahan ini sebagai kesempatan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada umat manusia. Mereka tahu bahwa manusia, dengan kemampuan berpikir dan berimajinasi yang tak terbatas, memiliki potensi untuk melampaui batas-batas fisik mereka dan menjelajah ke dimensi yang lebih tinggi. Pada masa itu, manusia masih terikat pada dunia material, namun kemampuan mereka untuk bermimpi dan berinovasi sudah mulai tumbuh. Beberapa dari mereka yang memiliki ketajaman spiritual dan intelektual mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka merasa seperti ada tangan yang tak terlihat membimbing mereka, mendorong mereka untuk mencari pengetahuan lebih dalam dan memahami alam semesta lebih jauh. Beberapa tokoh besar dalam sejarah manusia, dari para filsuf hingga ilmuwan, mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih besar dari apa yang terlihat oleh indera mereka. Mereka bertanya-tanya tentang asal-usul kehidupan dan tujuan dari keberadaan mereka di dunia ini. Mereka mencari jawaban tidak hanya di dunia material, tetapi juga dalam dunia yang lebih dalam, di mana hukum-hukum fisika dan logika tidak lagi berlaku. Mereka merasakan dorongan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik tirai realitas yang tampak. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Penjaga dimensi mengerti bahwa manusia harus melalui proses panjang untuk memahami dan menerima kenyataan ini. Mereka harus melalui cobaan dan tantangan, dan mereka harus belajar untuk melepaskan keterikatan mereka pada dunia material yang membatasi pandangan mereka. Hanya dengan demikian mereka dapat mulai melihat dimensi lain yang lebih luas dan memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, dimensi alien dalam semesta bukanlah tempat yang jauh dan tak terjangkau. Sebaliknya, ia ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Setiap makhluk hidup, setiap planet, dan setiap bintang di alam semesta ini memiliki keterkaitan yang dalam dengan dimensi lain yang lebih tinggi. Kehidupan bukan hanya tentang apa yang tampak di permukaan, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang ada di balik dunia fisik ini. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai merasakan adanya panggilan yang tak terlihat. Pada awalnya, itu hanya bisikan halus di dalam hati dan pikiran mereka, sebuah dorongan untuk mencari lebih dalam tentang asal-usul kehidupan, tentang alam semesta yang lebih luas, dan tentang hakikat eksistensi mereka sendiri. Namun, semakin mereka mencari, semakin mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan atau entitas yang mengamati perjalanan mereka dari jauh, memberikan petunjuk, meskipun dengan cara yang sangat misterius. Di balik seluruh pencarian ini, ada kenyataan yang tak terungkap oleh peradaban manusia yang lebih tua. Dimensi alien itu bukan hanya tempat atau ruang. Itu adalah sebuah keadaan eksistensi yang lebih dalam, yang menyatukan segala kehidupan dalam semesta ini. Penjaga dimensi, yang telah ada jauh sebelum ada kehidupan manusia, tahu bahwa perjalanan ini harus dimulai dengan penerimaan yang mendalam tentang ketidakpastian. Sebab, hanya dengan ketidakpastianlah manusia bisa membuka pikiran mereka untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Pada awal abad ke-20, ketika para ilmuwan mulai mengembangkan teori-teori tentang relativitas dan mekanika kuantum, pengetahuan manusia tentang alam semesta mulai mengalami pergeseran besar.
Mereka mulai memahami bahwa dunia fisik yang mereka kenal bukanlah satu-satunya realitas. Albert Einstein dengan teori relativitasnya, misalnya, membuka pintu untuk pemahaman bahwa waktu dan ruang itu relatif, bukanlah konsep tetap yang tidak bisa digoyahkan. Ini adalah langkah pertama manusia untuk menyadari bahwa realitas yang mereka alami bisa lebih kompleks daripada yang mereka kira. Namun, meskipun teori-teori tersebut memberikan wawasan yang baru tentang alam semesta, manusia masih terperangkap dalam batasan dunia material. Mereka merasa kesulitan untuk menghubungkan penemuan ilmiah ini dengan dimensi yang lebih dalam dan spiritual. Disinilah penjaga dimensi, meskipun tak terlihat, mulai memengaruhi jalannya sejarah manusia dengan cara yang lebih halus namun penuh makna. Mereka mulai mengirimkan gelombang energi, seperti yang pernah terjadi pada masa awal bumi, ke dalam pikiran para ilmuwan dan pencari kebenaran. Beberapa tokoh penting dalam sejarah manusia mulai merasakan adanya hubungan dengan dimensi ini, dan pencarian mereka semakin mendalam. Salah satu di antara mereka adalah seorang filsuf Jerman bernama Carl Jung, yang mulai mengembangkan teorinya tentang alam bawah sadar kolektif. Jung percaya bahwa manusia memiliki akses ke pengalaman-pengalaman yang lebih besar daripada hanya yang berasal dari kehidupan pribadi mereka. Ia merasa bahwa setiap individu terhubung dengan sebuah kesadaran yang lebih tinggi, sebuah alam bawah sadar kolektif yang melampaui waktu dan ruang. Di luar dunia ilmiah dan filsafat, ada individu-individu yang lebih spiritual yang merasakan hubungan langsung dengan dimensi yang lebih tinggi. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, Tuhan, semesta, atau bahkan energi yang lebih besar. Mereka adalah orang-orang yang mulai melampaui batasan dunia fisik dan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lain. Ini bukan hanya tentang komunikasi melalui kata-kata atau pikiran, tetapi melalui perasaan dan intuisi yang dalam. Mereka merasakan adanya energi yang mengalir melalui mereka, membawa pesan-pesan yang berasal dari dimensi yang jauh lebih luas. Di antara mereka, ada seorang ilmuwan asal India, J. Krishnamurti, yang percaya bahwa manusia bisa melepaskan diri dari keterikatan mereka pada dunia material dan membuka pikiran mereka untuk menerima kebenaran yang lebih tinggi. Ia mengajarkan bahwa hanya melalui pembebasan diri dari ego dan keinginan duniawi, manusia bisa terhubung dengan dimensi yang lebih besar dan lebih dalam. Bagi Krishnamurti, pemahaman tentang kehidupan tidak bisa dicapai melalui akal semata, tetapi melalui pengalaman langsung dan kesadaran yang lebih tinggi. Semakin banyak orang yang mulai merasakan adanya hubungan yang lebih dalam dengan dimensi alien ini. Mereka mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang tampak di permukaan, tetapi tentang bagaimana energi, pikiran, dan perasaan mereka terhubung dengan seluruh alam semesta. Dalam momen-momen tertentu, ketika seseorang berada dalam kedamaian batin yang mendalam, mereka bisa merasakan kedekatan dengan dimensi yang lebih tinggi ini. Ini adalah pengalaman mistis yang membawa mereka ke dalam kesadaran yang lebih luas, di mana mereka bisa melihat bahwa semua kehidupan di alam semesta ini saling terhubung dalam harmoni yang tak terucapkan. Namun, meskipun banyak yang mulai merasakan hubungan ini, perjalanan untuk memahami dimensi alien dalam semesta tidaklah mudah. Banyak dari mereka yang merasa bingung, cemas, dan bahkan takut dengan penemuan ini. Bagi banyak orang, kenyataan bahwa ada dimensi lain yang lebih tinggi dan lebih luas bisa menimbulkan rasa takut dan keterasingan. Mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan arah dan tidak tahu lagi apa yang harus dicari. Namun, disinilah kekuatan sejati dari penjaga dimensi berperan. Mereka tidak memaksa manusia untuk melihat kebenaran ini, tetapi mereka memberikan petunjuk-petunjuk halus yang membantu membuka pikiran mereka secara perlahan. Di saat-saat gelap dan penuh kebingungannya, manusia mulai menemukan bahwa pencarian mereka tidak pernah berhenti. Setiap jawaban yang mereka temukan membawa mereka pada pertanyaan baru. Setiap pemahaman baru mengungkapkan lebih banyak misteri yang lebih dalam. Ini adalah perjalanan tanpa akhir yang membawa mereka ke dalam kesadaran yang lebih besar, yang melampaui batasan-batasan fisik dan material yang mereka kenal. Lambat laun,
manusia mulai belajar untuk melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat alam semesta sebagai tempat yang terpisah-pisah, tetapi sebagai jaringan energi yang saling terhubung. Mereka mulai merasakan bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap perasaan mereka memiliki dampak yang lebih besar dari yang mereka kira. Mereka menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang berkembang dan berkontribusi pada keseluruhan alam semesta. Namun, pada titik ini, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Mereka telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi, tetapi untuk benar-benar memahami dimensi alien ini, mereka harus melepaskan ego mereka dan menerima kenyataan bahwa mereka hanyalah bagian dari keseluruhan yang jauh lebih besar. Mereka harus belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam semesta dan semua kehidupan di dalamnya. Penjaga dimensi telah mengamati seluruh perjalanan ini, dari awal mula kehidupan hingga titik ini. Mereka tahu bahwa manusia belum sepenuhnya siap untuk memahami semua rahasia semesta ini, tetapi mereka juga tahu bahwa perjalanan ini akan terus berlanjut. Setiap generasi baru akan menemukan lebih banyak petunjuk, dan dengan setiap penemuan, manusia akan semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dimensi alien yang ada di sekitar mereka. Dimensi ini bukanlah tempat yang jauh di luar jangkauan manusia. Sebaliknya, itu ada dalam diri mereka, dalam kesadaran mereka yang lebih tinggi. Hanya dengan membuka hati dan pikiran mereka, mereka bisa melihat bahwa mereka telah menjadi bagian dari perjalanan besar yang melintasi waktu dan ruang, menuju pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan, alam semesta, dan diri mereka sendiri.